Oh iya, terima kasih Mas Dian. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang tentang berbagai hal yang berkenaan dengan koleksi benda-benda bersejarah. Utamanya memang di sini nanti adalah keris, tetapi akan ada banyak lagi yang akan diceritakan oleh Mas Dian tentang apa saja yang dikoleksi oleh beliau. Nah, Mas Dian, ini sebetulnya Mas Dian ini sejak kapan suka mengkoleksi benda-benda bersejarah, dan nanti apa saja sih sebetulnya benda-benda yang dikoleksi oleh beliau? Terima kasih. Jadi saya mulai mengkoleksi tahun 2009. 2009, berarti sudah 13 tahun ya? Alhamdulillah ya, karena memang sebenarnya begini, mbah saya juga dulu mengkoleksi ya. Setelah meninggal saya diwarisi, akhirnya saya juga ternyata suka, karena saya ada sesuatu ternyata dalam itu yang memang yang membuat saya suka. Ya, yang saya koleksi keris yang banyak, terus juga ini ya. Keris juga, tongkat, ini ada tongkat, ini kujang, ini trisula, tombak-tombak, terus batu-batu bersejarah. Terus itu sepertinya di belakang itu juga. Ada di sini namanya semacam pakem ya, dari keris-keris kecil ya, yang biasanya dibuat orang untuk bawa kemana-mana dalam tas ya. Di sini ada patung juga dari berbagai tempat, di situ saya ambil. Jadi semuanya ini sebenarnya satuan dari satu warna yang bisa membuat ternyata ini adalah dulu jadi kepunyaan atau hasil karya nenek moyang kita. Jadi saya terbuka untuk mau saya lestarikan ya, jadi mengkoleksi biar tidak punah. Betul. Dari apa yang sudah jenengan koleksi seperti ini, sebetulnya apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam, misalkan ya, salah satunya mungkin diambil salah satu. Ini satu aja. Ini Misalkan ini apa nih Mas? Ini keris pakem ya namanya. Ini saya dapat dari penarikan ya, daerah Penataban. Dulu di sana itu saya waktu lewat ya, di bawah pohon itu ada sinar terang. Ketika saya lewat malam-malam saya lewat, terus akhirnya saya tergerak untuk mengambil, menarik ya. Jadi saya sama teman-teman menarik, akhirnya wujudnya ini ya, kerisnya ini namanya. Jadi keris damar muruk. Jadi ternyata muruk itu looknya di atas, itu luar biasa kan. Jadi kayak lampu yang menyala ya. Menyala seperti itu. Jadi looknya biasanya kan rata ya, kalau keris itu ada yang look. Keris itu artinya kan look ya. Ya. Nah ini looknya di atas sendiri, jadi kayak damar. Kemudian sebetulnya apa sih sebetulnya keistimewaan terutama keris-keris yang sudah dengan koleksi? Ya. Terima kasih ya. Jadi saya juga ingin mengenalkan kepada semua orang, terutama bangsa Indonesia, yang dulu kita punya nenek moyang atau leluhur yang ini ya, salah satu hasil karya yang keris ini. Jadi sejarahnya dulu keris ini dibuatnya enggak kayak sekarang buat pedang terus langsung banyak, enggak. Zaman dulu tuh empu itu buat paling setahun 4 kali 3 kali. Kenapa? Karena ketika seseorang misalkan datang untuk saya membuat keris untuk misalkan untuk pertanian ya, atau untuk usahanya biar lancar gitu kan, maka si empu tadi membuatnya tirakat dulu, tirakat, kemudian nyari hari yang pas, terus dengan doa-doa itulah dia mulai membuat kerisnya ini, sehingga ternyata kerisnya itu punya namanya Yoni itu doyo ya, jadi ada yoninya. Jadi tetap ya kita semua sama Allah tetap. Cuma ini membantu. Misalkan orang yang bertani ya, ada namanya keris kebulajar, maka dia sudah disimpan ternyata hasilnya alhamdulillah. Nah, kalau secara keilmuan ini kalau misalkan kebulajar tadi ya,
Artinya partikel-partikel setelah diteliti nih, Nah, partikel-partikel yang dimasukkan ke dalam keris tersebut ternyata memang khusus untuk bagaimana pertaniannya itu bisa lancar, pertanian tanamannya bisa ya, istilahnya subur ya. Beda lagi kalau seandainya mungkin ada cerita mungkin keris yang untuk wibawaan, nah itu ada itu namanya salah satu yang saya punya Nagososro. Nah, mana yang Nagososro? Ya, ini punya. Coba Ini salah satu keris untuk kewibawaan. Jadi ya dulu yang megang para raja. Saya mulai agak karena memang ada Yoni atau kalau orang-orang yang paham insya Allah bisa merasakan. Ini jadi kerisnya loop 13 ya. Saya boleh diceritakan ini spesialisnya apa? Jadi dia gambarnya simbolnya naga ya. Naga ya, yang ini namanya kinata, yang kuning ini kinata emas. Jadi dia yang sampai ini ekornya. Jadi Nagososro itu loopnya pertama 13. Jadi loop itu yang ini, yang leko-leko ini jumlahnya 13. Itu kalau dalam perkerisan yang paling tinggi, jadi loop 13. Jadi terahnya itu untuk raja sudah. Ada yang loop 11 namanya Nagorojo, itu tapi masih tinggian ini. Kalau ini Nagososro yang kalau dari jenis-jenis yang nopo itu fungsinya itu tadi untuk wibawa ya. Kalau sekarang dipakai ya misalnya lurah atau bupati, bahkan presiden, dia nanti akan bawa wibawa tambah berwibawa. Contohnya Presiden kita Soekarno dulu gimana? Ya, Bung Karno. Wibawa dan sangat luar biasa. Koleksinya juga banyak ya. Dari segala macam dan berbagai macam partikel dan molekul yang tergabung dalam sebuah keris, tentunya ada berbagai macam penyatuan, baik itu tirakat secara doa, usaha atau tirakat apapun yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan ini mungkin sampai dengan sekarang pun hal seperti itu akan masih terasa. Karena sebagai kolektor benda-benda sejarah ini, mungkin ada peristiwa secara spiritual yang mungkin terjadi selama mengkoleksi keris atau benda-benda pusaka seperti ini. Terima kasih. Jadi saya dulunya cuma senang gitu aja ya, karena dikasih oleh mbak saya, terus cuma dua dulu. Setelah itu kalau saya senang, tertarik ya saya ngumpulkan terus dulu narik, ada yang lain, ada yang beli dan lain. Setelah itu ternyata sekarang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ternyata keris-keris ini bisa membawa kita spirit kita, ya, spirit dalam hal kejiwaan kita ya. Kayak ada yang tadi yang saya tunjukkan, ya keris Nagososro untuk kewabaan, terus yang Damar Murub itu supaya kita murub terus, semangat terus. Jadi rasa nasionalisme kita itu betul. Semakin membara dengan mencintai koleksi. Betul. Nah ini ada titik temunya Mbak. Jadi ternyata leluhur kita dulu ada pesan-pesan di dalam benda-benda yang mereka tinggalkan, spirit tadi. Jadi supaya sekarang kita ini, generasi kita ini jangan melupakan sejarah ya. Jadi ternyata ada spirit. Ketika kita punya keris, kita tambah semangat ya. Spirit kebersamaan, spirit nasionalisme. Kebaikan juga ada, kita sering bantu orang, itu juga ada spirit. Ini apakah tempat rahasia atau siapapun boleh datang ke sini? Ya, jadi saya ini cerita ya, biar teman-teman semua tahu. Saya ini buka usaha komputer dan alat tulis, jadi pinggir jalan. Nah, kenapa saya taruh sini? Supaya teman-teman yang interest bisa ikut menikmati ya, ibaratnya museum kecil lah.
Kalau saya taruh di boleh rumah, menyaksikan, ya, boleh mengunjungi. Nah, dan alhamdulillah ternyata penggemar kita itu udah hanya orang dewasa, ada anak-anak SMP, SD itu Pak kesini untuk nyari keris dan melihat. Dan saya senang gitu karena ini jiwa-jiwa muda sudah mencintai budaya kita. Dan itu salah satu fondasi kita biar kita kuat menjadi karakter orang Indonesia. Jadi ini saya monggo ya, kalau siapapun yang mau singgah ke tempat saya walaupun cuma melihat-lihat monggo, saya malah senang karena bisa memperkenalkan budaya-budaya bangsa yang luar biasa ini. Kita tahu sendiri yang orang-orang barat malah senang, kenapa kita anak bangsa sendiri kok malah menjauhi, takut ya. Oke. Dan sekarang ini Mas, saya kok sudah merasa semakin energinya. Saudara dulur-dulur sepoki saya dulu kok merasa mendampingi saya saat ini, apa betul? Betul. Jadi mereka itu. Kalau boleh dari sekian koleksi jenengan, mana yang paling istimewa dan kalau bisa diceritakan apa istimewanya dan pernah mengalami kejadian apa? Ya, jadi ini Mbak, ini adalah peninggalan kakek saya ya. Jadi dulu kakek saya Songgon Balak mengkoleksi 2 keris, salah satunya ini. Saya buka di sini. Ini namanya keris Singobalo. Keris Singobalo. Ini tua. Khasiatnya apa? Gunanya salah satunya untuk misalkan orang yang di jabatan tuh biar kuat. Ya, jadi dia tidak gampang digoyahkan. Nah itu kakek saya ya, ceritanya di Bala itu jadi ke lurah itu selama 35 tahun. Jadi sampai beliaunya sudah tidak mampu baru ganti. Ya pegangannya salah satunya ini. Jadi punya keris Singobalo. Dulu pernah saya alami ketika ini ya saya ditemui sosok yang ada di dalam sana ada macan putih gitu. Jadi dia menemui saya dalam mimpi ya. Jadi ternyata dia ada keturunan dari Tawangalun. Jadi luar biasa di situ. Dia ini yang selalu kadang-kadang mengikuti kita. Jadi, kalau kadang-kadang dia tapi pas kita terdesak mungkin dia mau ngaku. Ya istilahnya gaman Ya, gamannya saya ibaratnya saya diamanai oleh Tuhan ya, oleh Allah supaya mampu mengkoleksi benda sebanyak ini. Jadi mungkin kalau orang tanya loh sampai kok kuat, ya alhamdulillah karena saya juga ada tirakat ya, saya dekat dengan Allah, maka barang-barang ini tidak sampai mengganggu dalam kehidupan apapun di saya, malah membantu. Nah betul. Salah satunya saya dulu narik itu mahkota ya di daerah Batu Jambi. Pada saat menarik mahkota ini, nah dan kesannya gimana? Ya, jadi saya alhamdulillah ya dikasih amanah sama Allah. Terus merawat ya salah satu peninggalan nenek moyang kita ya, orang-orang Belambangan yang luar biasa ya. Jadi saya dapat bisikan dari teman untuk mengambil mahkota di sana, alhamdulillah itu salah satu koleksi Raja Belambangan. Dan saya pun ke situ juga membawa keris saya yang saya dapat dari Tawangalun. Dan alhamdulillah di sana Tawangalun yang ada sendiri. Ini Mbak, ini bisa untuk apa? Sama aja kewibawaan. Orang yang punya ini wibawanya akan terpancar. Ya. Kalau ini yang ratunya ya, jadi ada yang rajanya ada sendiri. Jadi kalau sang ratu ini pertama untuk kewibawaan, yang kedua juga untuk daya biar senang orang. Jadi, karisma. Apa pesan untuk para generasi muda atau masyarakat secara umum? Nah, pesan saya untuk awal muda ya, generasi muda bangsa Indonesia dan Nusantara ya, jangan takut untuk mengoleksi benda-benda bersejarah ini ya. Ini adalah pegangan leluhur kita. Mbak-mbak kita dulu pegangannya ya ini, dan mereka luar biasa. Kita ketahui leluhur kita mulai yang luhur ya, jiwa yang luhur, Toko Seliro, dan yang satu lagi berani membela kebenaran, patriotisme yang kita warisi supaya kita ini tidak diremehkan
ya oleh bangsa lain. Kita punya leluhur yang luar biasa. Salah satunya ya dengan melestarikan nanti roh semangatnya akan masuk ke kita, dan insya Allah ya Indonesia akan menjadi jaya kembali ya kayak dulu, dan ditakuti ya, dari semangat-semangat leluhur kita yang masuk ke dalam diri kita. Terima kasih Mas Dian. Ini perbincangan yang sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan membawa dampak kepada masyarakat secara umum yang melihat ini, mendengarkan, dan mau melestarikan apa yang sudah ada, peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lalu. Terakhir kita berpose, salah satunya saya dari tadi kok ditarik-tarik ya Mas? Ya, ini saya. Salam budaya Indonesia Jaya. Rahayu, rahayu untuk kejayaan Indonesia di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.